Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Tolong keluar. Kamu masih disuruh keluar? Ya, silakan. Gerakan Reformasi 1998 menghasilkan iklim demokratisasi. Di tengah iklim demokratisasi itulah Metro TV lahir. Reformasi 1998 juga mengemban amanat utama untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Sejak mengudara, Metro TV berkomitmen untuk terus mengekspos pemberantasan kasus korupsi, mengawal pengusutan kasus korupsi agar tidak melempem alias masuk angin di tengah jalan. Selama 20 tahun, amat banyak liputan korupsi yang telah kami sajikan. Dari kasus BLBI, Bulogate, Senturi, Hambalang, Cicak dan Buaya, hingga penangkapan buronan korupsi di mancanegara. Dan kecermatan seorang ahli hukum pidana dan mungkin belanda bisa dengan krisis nilai. Bersama dengan lahirnya Metro TV, publik tanah air tengah gaduh hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2000 yang menyebut bantuan likuiditas Bank Indonesia alias BLBI berpotensi merugikan negara. BLBI merupakan duit talangan dari pemerintah kepada 48 bank bermasalah saat krisis moneter 1997-1998. Namun, BPK menemukan 11 modus penyelewengan dana BLBI dari 144 triliun rupiah yang dikucurkan pemerintah. Potensi kerugian negara mencapai 138 triliun rupiah. Modusnya menyerahkan aset bermasalah atau aset yang digelembungkan nilainya. Namun, pengusutan obligor bandel justru mandek. Pada 2002, ada momen menarik dari pengusutan kasus korupsi Bulogate 2. Pada 7 Maret 2002, Jampitsus memeriksa Akbar Tanjung sebagai tersangka. Sebagai Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar saat itu, Akbar merupakan salah satu orang terkuat di negeri ini. Saat Akbar diperiksa, ratusan pendukungnya menggelar unjuk rasa di luar gedung Bundar. Upaya Kejaksaan Agung menahan tersangka Akbar Tanjung berujung drama. Akbar berupaya kabur dari pintu belakang kejaksaan, namun berhasil dicegah barikade polisi. Pengawal Akbar bahkan sempat bentrok dengan polisi karena mencoba membuka pintu gerbang yang dikunci. Selain BLBI, kasus perbankan lain yang menyedot perhatian publik adalah pembobolan Bank BNI senilai 1,7 triliun rupiah. Pelakunya, Adrian Wawaruntu dan Maria Lumowa sempat kabur ke luar negeri. Awalnya Adrian berkelit ke Los Angeles, Amerika Serikat, kemudian jejaknya terdeteksi di Singapura. Lobi Kapolri saat itu Dai Bakhtiar membuat posisi Adrian terdesak di negeri Singa dan akhirnya terbang ke Medan, Sumatera Utara. Metro TV menangkap momen eksklusif penangkapan Adrian saat turun dari pesawat Silk Air di Bandara Polonia Medan pada Oktober 2004. Pelaku lainnya setelah buron selama 17 tahun, Maria Pauline Lumowa akhirnya ditangkap Juli 2020 lalu. Menurut saya Metro TV cukup baik dalam menyampaikan pemberitaan tentang buronan Maria Lumowa yang saya bawa dari Serbia kembali ke tanah air. Hanya beberapa media tertentu saja yang punya konten eksklusif tentang peristiwa itu, yaitu Metro
dan salah satu TV lainnya. 2 tahun setelah kelahiran Metro TV, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia memasuki babak baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di bawah KPK, pemberantasan tikus-tikus pengerat uang negara makin agresif, fokus dan efisien dengan menyatukan proses penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di bawah satu atap. Kasus korupsi Abdullah Puteh menjadi kasus pertama yang diusut KPK pada Desember 2004. KPK menahan Puteh yang masih aktif menjabat Gubernur Aceh. Walau mengalami beragam tekanan, namun KPK sukses menjerat Puteh dalam kasus korupsi pengadaan helikopter senilai 10 miliar rupiah. Puteh akhirnya diganjar pidana 10 tahun penjara dan denda 3,6 miliar rupiah. Sukses menjerat Puteh membuat KPK lebih percaya diri melaksanakan tugas. Publik pun menemukan harapan baru saat ada lembaga yang berani terobos sana dan gebrak sini dalam mengusut kasus korupsi. Meliput di KPK harus siap dengan berbagai kejutan. Kami yang bekerja di media massa merasakan gairah baru dengan munculnya lembaga penegak hukum yang dinamis dan transparan. Pada 2005, KPK mencokok Harini Wijoso yang menyuap 5 pegawai Mahkamah Agung sebesar 5 miliar rupiah. Harini adalah pengacara Probo Setejo yang sedang mengajukan kasasi dalam kasus dana reboisasi. Kasus ini membuktikan bahwa keberadaan maklar kasus bukan isapan jempol. Pada awal 2006, penyidik Timtas Tipikor Mabes Polri mengusut dugaan maklar kasus dalam korupsi Jansostek. Tim Liputan Metro TV yang menyamar mendokumentasikan penyidikan Timtas Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengungkapan maklar kasus kembali terjadi pada Maret 2008. Seorang jaksa bernama Urip Trigunawan tertangkap tangan menerima uang tunai senilai 6 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Diduga pemberinya adalah Artalita Suryani, orang dekat salah satu obligor bandel BLBI Samsul Nur Salim. Vonis terhadap jaksa Urip sempat menjadi rekor hukuman terberat kasus korupsi, yaitu 20 tahun penjara. Kasus ini juga membuat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dicopot. Dan tidak memiliki kewenangan sebagai eksekutor. Memberantas korupsi jelas harus bernyali. Maklum yang diusut kebanyakan pejabat tinggi, politisi, hingga kerabat dekat pemimpin negeri. Pusaran kasus BLBI juga menyeret Aulia Pohan dan kawan-kawan pada 2008. Aulia Pohan yang saat itu menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia terjerat kasus penyalahgunaan uang yayasan milik Bank Indonesia untuk menyuap sejumlah anggota DPR agar memuluskan penyelesaian masalah BLBI serta amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Jumlahnya 40 miliar rupiah. Memasuki 2009, kita teringat pada kasus korupsi syarat drama dengan aktor utama Gayus Tambunan. Kasus Gayus berawal dari temuan PPATK yang mencurigai rekening jumbo milik Gayus di Bank Panin. Walau cuma pegawai Dirjen Pajak golongan 3A, namun memiliki rekening 20-an rekening bank dengan saldo 28 miliar rupiah. Pada Oktober 2009, Gayus menjadi tersangka dengan jerat 3 pasal sekaligus: korupsi, pencucian uang, dan penggelapan. Muncul tudingan ada mafia hukum yang merekayasa kasus ini. Seperti rekayasa asal-usul uang dalam rekening jumbo Gayus, mafia hukum kemudian bergerak untuk membuka blokir rekening Gayus. Saat blokir dibuka penyidik, Gayus sempat menarik uang untuk menyuap penegak hukum. Ketika rekening diblokir kembali, saldo tersisa hanya 10 miliar rupiah. Salah satu yang disebut mendapat uang suap adalah Kabar Reskrim Mabes Polri, Susno Duaji. Pada 2011, pengusutan kasus suap Sesmenpora menjadi titik awal rangkaian pengungkapan sejumlah kasus korupsi skala jumbo serta skandal yang melibatkan partai politik pemenang pemilu. Awalnya KPK menangkap tangan Sekretaris Kemenpora Wafid Muharam saat menerima cek senilai 3,2 miliar rupiah pada April 2011.
Pengusutan kemudian menjerat 2 orang lainnya yaitu L. Idris dan Rosa Manulang sebagai tersangka. Belakangan, KPK juga menetapkan atasan Rosa yang juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazarudin sebagai tersangka. Dari nyanyian Nazarudin lah akhirnya mengungkap berbagai kasus korupsi besar yang melibatkan sejumlah elit Partai Demokrat, partai politik yang saat itu tengah berkuasa, seperti kasus Hambalang yang menjungkalkan Anas Urbaningrum dari singgasana Ketua Umum Partai Demokrat. Pada 2012, perhatian publik tertuju pada pengusutan kasus Senturi yang merugikan negara 7 triliun rupiah. Selain aspek korupsi, kasus Senturi juga kental dengan nuansa politik. Kasus Senturi berawal dari pemberian fasilitas pinjaman jangka pendek yang disebut untuk mencegah bank gagal berdampak sistematik. Proses pengambilan keputusan pemberian bantuan kepada Bank Senturi melibatkan lingkar pusat kekuasaan yaitu Presiden, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Indonesia. Memasuki tahun 2013, KPK diam-diam menggulirkan penyelidikan dugaan korupsi pada proyek IKTP tahun 2011-2012. 1 tahun kemudian, KPK menaikkan status pengusutan menjadi penyidikan. 3 tahun kemudian, KPK menjerat 3 orang sebagai tersangka, yaitu Irman Sugiharto dan Andi Narogong. Setelah persidangan bergulir, nama Setio Novanto muncul sebagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Proses hukum terhadap Novanto akhirnya menjadi drama berkepanjangan yang menghambat penuntasan kasus ini. Awal 2017, publik kembali dikejutkan dengan operasi tangkap tangan terhadap Hakim Konstitusi. Patrialis Akbar dituding telah menerima $20.000 Amerika Serikat terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan. Pada September 2019, KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penyaluran dana hibah untuk KONI. Imam juga dituding menerima gratifikasi terkait jabatan sebagai Menpora senilai 26 miliar rupiah. Sebagai televisi berita pertama di Indonesia, kinerja Metro TV dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi tak perlu diragukan lagi. Walaupun perkara korupsi, terutama kasus tingkat tinggi, kerap berkelit dengan kekuatan politik. Selama 2 dekade Metro TV juga mengikuti dari masa ke masa kepemimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dari masa Taufikur Rahman Ruki di tahun 2003-2007. Masa Ketua KPK Antasari Ashar, Abraham Samad di tahun 2011-2015, dan Agus Raharjo hingga kepemimpinan Firly Bahuri saat ini. Keberadaan lembaga anti rasuah di tahun 2007 sampai 2010 menurut Antasari Ashar, di masa itu banyak masyarakat yang mengadukan kasus korupsi, berharap banyak pada KPK, walaupun kasus yang ditangani cukup sulit. Sebetulnya semua kasus yang saya tangani semua sulit dan semua mudah korupsi ya. Tapi masalah yang dianggap berkesan atau kesulitan itu bukan di sisi penanganan kasusnya, tapi di sisi pemahaman publik terhadap KPK itu sendiri. Karena publik ini begitu antusiasnya pada waktu itu, ingin melaporkan tentang kasus korupsi, semua dilaporkan. Padahal KPK ini hanya 2 kapasitas yang bisa ditangani, penyelenggara negara dan penegak hukum. Sebetulnya tekanan tidak ada ya, tidak ada tekanan, hanya kita menjaga. Kita tidak mau memberantas korupsi, tapi situasi negara ini jadi instabilitas. Kita tidak mau itu. Ketika saya menangani DPR misalnya, pertama kali saya ngusul anggota DPR, kita justru dapat tekanan dari Parlemen Belanda. Datang ke saya mengatakan, loh kenapa DPR ditangkap? Saya katakan, sistem hukum kita beda. Indonesia, equality before the law, sama semua di masa hukum. Di Belanda enggak, DPR untouchable katanya gitu. Nah itu yang saya sulit jawabnya. Saya coba tidak membandingkan kondisi saya dulu dengan sekarang. Tapi yang saya ingatkan, hanya mengingatkan bahwa semangat jangan hilang.
semangat jangan hilang. Karena korupsi di Indonesia ini masih ada. Itu satu. Kedua, banyak fenomena yang terjadi di lapangan. Contoh, saya kesempatan ini sangat baik lagi dalam rangka ulang tahun Metro ini. Saya ingatkan para penyelenggara, saya bukan siapa-siapa sekarang, saya sudah rakyat biasa. Saya mengingatkan para penyelenggara, utamanya pemegang jabatan, bupati, wali kota. Jangan sekali-sekali menggunakan uang APBD yang ditempatkan di bank daerah, bunganya dimakan. Jangan sekali-sekali. Karena itu nanti, ya, kondisinya korupsi. Sejak tahun 2002, Lembaga Anti Rasuah bertugas dalam pemberantasan penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, hingga pencegahan korupsi penyelenggara negara. Dan tak jarang, KPK juga bersinggungan dengan politik. Kasus yang ditangani KPK itu kan korupsi ya Mbak ya. Korupsi itu dan yang ditangani KPK itu ternyata yang melakukan korupsi itu kan penyelenggara negara. Jadi kalau ada penyelenggara negara itu berarti berkaitan dengan politik. Jadi kasus-kasus yang ditangani KPK itu adalah korupsi yang berlatar belakang politik. Jadi ya susah semua sebetulnya, susah semua karena ada cara juga supaya tidak kena kasus, akhirnya diributkan di politik. Nah itu jadi masalah. Jadi kasus-kasus yang sedang digarap KPK itu kalau sudah dipolitikan ya sudah, jadi mentah gitu. Itu yang susahnya di situ. Kita tahu bahwa untuk jadi pimpinan KPK itu harus disepakati juga oleh DPR. Kalau DPR udah bicara politik, Bu. Udah bicara politik, boleh. Ya nggak tahu lah mana yang jelas mereka berusaha menarik juga kan, menarik supaya lu kasarnya gitu ya. Lu kan saya yang milih nah gitu ya. Bahkan udah ada keluhan juga bahwa KPK waktu zaman saya itu kan dibilang anak durhaka. Ya, artinya orang tuanya tuh diperkarakan juga gitu. Mereka berpikir bahwa orang tua KPK itu DPR gitu loh. Yang paling berkesan ya saya nggak melakukan apa-apa, dituduh melakukan itu loh Bu. Itu yang paling berkesan pada jiwa saya juga pribadi saya. Tapi saya malah bilang sama yang memperkarakan saya itu, malah saya terima kasih sama kamu. Karena kebodohan kamu, aku jadi terkenal di Indonesia. Coba kalau hanya mantan KPK, nggak ada yang kenal, Bu. Kalau Bibit, Bibit Chandra, Pak Bibit tahu, Bibit Chandra tahunya. Pemberitaan terkadang menjadi kritik dan masukan, tetapi tak sedikit berita yang membongkar dan membantu dalam penyelidikan tindak pidana korupsi. Pemberitaan Metro TV terkait Kemenkumham kadang membuat saya senang. Kadang tentunya sebagai manusia saya bisa juga tersentak, kesal, bahkan sambil tersenyum. Tapi saya menerima kritik sepedas apapun yang saya anggap bisa menjadi vitamin atau kritik konstruktif untuk meningkatkan kinerja kementerian yang saya pimpin. Pernah juga saya untuk mengkoreksi, menelepon langsung pimpinan redaksi tentang pemberitaan Metro TV. Ini menurut saya sebagai koreksi untuk memperjelas posisi kasus yang diangkat sebagai berita oleh Metro TV. Selamat dan ucapan bahagia pun diungkapkan di ulang tahun ke-20 Metro TV. Saya ucapkan selamat ulang tahun Metro TV, Dirgahayu Metro TV yang ke-20. Semoga tetap berperan di masyarakat, baik sebagai penerang kehidupan masyarakat ini, dan kedua sebagai area hiburan gitu ya, kepada masyarakat yang tentunya membawa pesan-pesan nasional kita. Jadi budaya-budaya kita harus kita tumbuhkan di Metro TV. Saya ucapkan selamat ulang tahun ke-20, sudah dewasa ya sekarang ini. Mudah-mudahan ke depan ini lebih banyak lagi menyuarakan anti korupsi dan mengungkapkan hal-hal yang sudah diperoleh dari hasil korupsi. Semoga Metro tetap setia pada tanggung jawab pers dalam menyajikan pemberitaan yang mengedukasi, akurat, berimbang, serta berpihak pada kebenaran dan kepentingan masyarakat. Tindak pidana korupsi mungkin tak pernah habis,
Tak cukup 2 dekade untuk ikut berperan mendukung program Komisi Anti Rasuah di Indonesia. Banyak momen menarik yang kerap terjadi saat pengusutan kasus korupsi mulai dari ujung barat Indonesia hingga Papua. Metro TV pun tak pernah ragu mengerahkan jurnalisnya untuk menguntit perburuan tersangka yang melarikan diri atau merekam perlawanan saat akan dieksekusi. Dalam special report kali ini, Anda kami ajak untuk bertemu dengan sejumlah awak redaksi yang bekerja di belakang layar untuk menyajikan hasil liputan korupsi berkualitas dan bahkan eksklusif atas kasus-kasus korupsi berskala jumbo yang pernah terjadi di negeri ini. Pada 2013, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK menemukan rekening gendut 1,2 triliun rupiah milik Ajun Inspektur 1 Labora Sitorus. Padahal menurut PP nomor 17 tahun 2019 tentang gaji anggota Polri, bintara berpangkat Aibtu menerima gaji maksimal 4 juta rupiah per bulan. Ditambah berbagai tunjangan lainnya, katakanlah pendapatan Aibtu mencapai 15 juta rupiah per bulan. Maka butuh 11.000 tahun bagi seorang labora untuk mengumpulkan harta sebanyak itu. Itu pun bila tidak dipakai sepeser pun. Pengusutan mengungkap harta labora diperoleh dari kegiatan bisnis ilegal seperti distribusi BBM tanpa izin hingga illegal logging. Mahkamah Agung akhirnya memberi vonis 15 tahun penjara. Terpidana labora ternyata menjalani masa hukuman di luar penjara. Bahkan belakangan terbit surat bebas demi hukum dari pelaksana harian Kepala Lapas Sorong untuk labora. Ternyata sejak dia pertama kali ditahan di penjara waktu itu ya, karena udah final inkrah, itu hanya sebulan di lapas. Kemudian dia langsung masuk ke RS. Ternyata di RS pun tidak sepenuhnya di rumah sakit, tapi hanya 5 hari, 1 minggu. Kemudian keluar lagi 2 bulan, itu nggak tahu dia kemana, dan yang pasti dia nggak di lapas. Sama kami ngecek lagi ke rumah sakit. Nah ternyata di rumah sakit itu udah ada tim Dirjen Kumham, mereka lagi istilahnya kayak sidak, nggak tahu bagaimana ceritanya. Si labora itu udah ada di kamar itu. Nah padahal kemarin itu nggak ada. Aku harus cari bukti dong, gimana caranya aku bisa membuktikan dia itu kemarin nggak ada di situ. Aku keliling ke tempat information, di situ tuh ada. Di board itu daftar pasien tuh ada. Nah nama dia nggak ada di tanggal-tanggal sebelumnya. Sementara di depan kamar dia itu memang ditempatkan 1 petugas. Nah petugas ini aku tanya kan, oh iya kami tiap hari jaga di sini. Tiap hari ada laporannya, ini laporannya, dia bilang gitu. Aku lihat bukunya kan, ternyata bukunya loh ini tulisannya sama semua gitu loh. Dan ini 1 orang yang nulis gitu. Terus akhirnya ya orangnya nggak bisa ngomong apa-apa. Saat jaksa melakukan eksekusi pada Februari 2015, ratusan anak buah labora berusaha menghalangi jalan. Sedikitnya 700 personil TNI dan Polri dikerahkan untuk membantu eksekusi labora. Untuk mendapatkan informasi yang mendalam, liputan kasus korupsi banyak melakukan investigasi dan penelusuran, baik secara terang-terangan mengaku sebagai wartawan hingga melakukan penyamaran. Untuk mendapatkan sebuah informasi yang kita inginkan, salah satu teorinya adalah coba kita lihat memprofilkan seseorang itu, siapa musuhnya. Kalau dalam bisnis, siapa musuhnya dalam bisnis. Maka untuk mendapatkan ini kita bisa mengorek dari lawannya. Yang kedua, kita juga memanfaatkan network kita, bandar judi yang besar atau apa. Jadi di dunia hitam itu isu-isu yang berkaitan dengan entah itu korupsi atau macam-macam, entah itu politik, itu mereka kadang-kadang biasanya lebih tahu. Yang ketiga, informasi kita dari mana? Dari penyidik juga. Karena penyidik juga bisa jadi penyidik juga memanfaatkan kita sebenarnya. Kita bisa saling memanfaatkan. Salah satu contoh informasi yang diperoleh tim liputan Metro TV dari penyidik adalah kasus perburuan Adrian Herling Woworuntu
tersangka kasus pembobol Bank BNI dengan modus LC fiktif senilai 1,2 triliun rupiah pada 2002. Adrian merupakan rekan satu tim Maria Pauline Lumowa yang baru 3 bulan lalu berhasil diekstradisi ke Indonesia. Adrian yang sempat buron hingga ke Los Angeles, Amerika Serikat, akhirnya dapat digiring kembali ke tanah air berkat hubungan baik dengan aparat penegak hukum. Tim liputan Metro TV berhasil merekam momen kedatangan Adrian di bandara pada Oktober 2004. Saya mencoba mencari peluang bagaimana saya bisa masuk ke apron, terus kemudian ke landasan kan. Saya masuk, saya pakai ID saya itu ID Metro saya pakai sama sekali. Saya pakai ID kosong. Ketika ditanya, saya sebagai bosnya itu vendor yang melakukan renovasi di situ. Masuk sampai ke dalam hanya bermodalkan handycam itu. Nah, dari disitulah saya tahu bahwa akan ada jet kecil yang akan turun di situ. Karena apa? Di situ banyak pengamanan dari pihak polisi bandara waktu itu ya. Waktu itu masih polsek ya. Kapolseknya masih cewek juga kalau nggak salah ya waktu itu ya. Nah, ketika berada di situ saya udah curiga pasti ini pesawat ini turunnya di sini nih. Hanya saja yang agak aneh, ada beberapa pejabat tinggi lembaga anti rasuah pada saat itu yang ada di situ juga. Nah, dalam hati saya, ini case yang menangani kan Polri, Bareskrim kan, dan ini melibatkan banyak petinggi. Nah, kenapa pejabat KPK ada di situ? Apakah dia memang mau melakukan penangkapan atau apa? Kita nggak tahu. Tapi lebih kaget lagi, ketika itu turun, ini malah cipika-cipiki. Ketika cipika-cipiki, saya rekam gitu deh. Ini wartawan ya? Ya emang saya wartawan, Pak. Kenapa? Gitu. Hapus. Enak aja hapus. Adrian tercatat sebagai koruptor pertama yang diganjar vonis penjara seumur hidup. Vonis Adrian bertahan hingga kasasi di Mahkamah Agung. Pusaran kasus LC fiktif Bank BNI juga menyeret 2 jenderal polisi, Komjen Suyitno Landung yang saat itu menjabat Kabareskrim Mabes Polri, serta Brigjen Samuel Ismoko yang menjabat Direktur 2 Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Dalam mengungkap sesuatu, kita harus memiliki data yang sangat kuat karena ini berkonsekuensi dengan hukum. Yang kedua, itu harus eksklusif. Karena dalam mengungkap sesuatu yang besar atau apa, maka kita memang harus dapat yang sangat eksklusif dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, selain eksklusif, dia juga melakukan penelusuran. Jadi benar-benar dia akan merangkai jadi semacam sebuah peta masalah. Kasus korupsi proyek simulator SIM yang dilakukan mantan Kepala Korlantas Mabes Polri, Irjen Joko Susilo, merupakan salah satu kasus terbesar yang pernah ditangani KPK. Pengusutan kasus ini bahkan berbuntut panjang, membuat KPK berhadapan-hadapan dengan Mabes Polri yang populer dengan sebutan Cicak Buaya Jilid 2. Berbagai peristiwa menarik dialami jurnalis Metro TV selama mengawal pengusutan kasus ini di KPK. Ini ada yang mau ketemu, katanya ada urusan, katanya mau ngobrol. Oh, ya udah, di mana Pak? Ya udah nanti ikut aja. Akhirnya saya dibawa tuh nggak tahu. Nah, yang ketemu itu polisi berpangkat dengan beberapa propos PM di belakangnya. Dia cuma bincang. Kayaknya kamu doang ini yang keras, wartawan, dan kamu doang ini yang tahu kasus ini lebih dalam. Kamu berteriak soal ini. Ya, dia bilang ya ini tugas saya cuman hanya mengabarkan apa yang saya tahu, yang saya liput, itu yang saya kabarkan. Nah, Bapak ini rupanya menginginkan supaya saya tidak terlalu bicara keras soal simulator SIM waktu itu yang kebetulan mau menangkap Pak Joko Susilo sebagai Kakor Lantas gitu loh. Intinya seperti itu ya. Ya saya iyakan saja. Terus kemudian saya bilang, ya tugas saya hanya itu. Kalau mungkin Bapak bisa bungkam saya ya bisa saja saya bilang. Tapi kan nggak bisa bungkam suara saya atau kantor saya bilangnya. Formilnya seperti itu Pak. Saya bilang kayak gitu. Pengusutan kasus korupsi kelas kakap tak hanya membawa risiko bagi penyidik.
Jurnalis yang mengawal pengusutan tak jarang diteror agar tidak memberitakannya. Kalau ancaman telepon kayaknya udah nggak kehitung ya. Tetapi mungkin juga lama-lama juga mereka stres juga. Dalam artian ini anak ini kayaknya diancam juga nggak ngaruh. Sampai ya Adrian Wawaruntu itu. Jadi mobil saya kemana aja diikutin dan saya tahu mobil itu apa. Sampai akhirnya waktu itu saya tuh nekat. Mobil dibututin, saya masuk ke rumahnya, rumah dinas Kapolri Trunojoyo. Saya parkir di situ. Malam-malam. Nah, kebetulan saya banyak kenal penjaga di situ dan juga Sepri ajudan Kapolri, ajudan TP1 itu saya banyak kenal waktu itu kan. Ya saya parkir di situ cuek aja. Nah, yang buntutin ini hilang. Nah, terus kemudian juga pernah mobil saya itu waktu itu digebrak-gebrak sama motor. Tapi itu kondisinya malam. Saya nggak tahu apa yang terjadi, yang penting saya pepet aja motor itu jatuh atau enggak, saya langsung kabur gitu aja. Ketika saya mengambil gambar aja itu sampai mau gitu loh. KPK itu ada warung-warung banyak. Nah, ketika lagi makan enak, makan mie gitu, ada orang ya kelihatan nggak jelas mukanya, tapi mereka bawa karton, ada yang warna kayak bungkusan koran gitu. 2-3 orang pertama datang nggak banyak omong, langsung buka karton, langsung ke meja, mati lu, langsung yang lain ngikut. Saya lihat udah berkilat-kilat, wah samurai kayak kelewang gitu. Ya saya otomatis saya mundur, nabrak piring-piring itu, saya lompat ke belakang warung Indomie itu, dan kebetulan belakang warung Indomie itu kali, jadi saya lompat langsung nyebur. Ya beruntung nggak kena lah, dan saya langsung nyebur itu, langsung saya berenang nyebrang. Nah ternyata orang-orang itu ngikutin, nyebrang juga. Nah yang sebagian lagi ngikutin di pinggir. Saya akhirnya tuh bisa selamat ketika saya di bawah jembatan itu, saya bertahan lama. Kasus korupsi di tanah air selain menjadi berita harian seringkali diungkap tuntas dalam program investigasi Metro TV Realitas. Mengawal pengusutan kasus korupsi tidak dapat dilakukan setengah hati. Tidak sedikit pelakor alias pelaku korupsi yang sulit dicari. Mereka memilih kabur ke luar negeri daripada harus mendekam di dalam bui. Sebagai TV berita pertama di negeri ini, kemanapun penegak hukum mencari, awak redaksi Metro TV akan membuntuti. Walau itu artinya harus melakukan peliputan lintas negara, bahkan lintas benua. Selama kurun waktu 20 tahun terakhir, ribuan kasus korupsi terjadi di negeri ini. Kasus korupsi dana BLBI di tahun 1998, kasus Bulogate di tahun 2002. Korupsi Hambalang, pembobolan Bank BNI, kasus Senturi, dan kasus korupsi Jiwasraya di tahun 2019. Pelaku dan tersangkanya tak hanya ditangkap di dalam negeri, tetapi juga dikejar hingga ke mancanegara. Ladies and gentlemen, as the appeal is now congested, please remain seated. We'll continue talking shortly. Jadi bisa dapat momen penangkapan Susno 2G di bandara itu nasib baik. Rezeki anak soleh istilahnya. 12 April 2010 itu hari Senin. Saya pagi-pagi sampai kantor langsung dipanggil Bang Dadi yang waktu itu menjabat manajer news gathering. Bang Dadi tugaskan saya untuk berangkat ke Singapura segera untuk menemani satu teman yang waktu itu sudah beberapa hari meliput di sana, mencoba melacak jejak Syahril Johan, tapi belum ada hasil. Bang Dadi bilang baunya Syahril ini sudah kuat, jadi tim liputan di Singapura perlu ditambah. Setelah pemeriksaan imigrasi, saya lihat Susno berjalan berdua, arahnya sama dengan saya.
Kemudian di ruang tunggu boarding, saya lihat Susno turun ke bawah, ke toilet. Saya masih pantau. Tidak lama, masuk rombongan orang ke ruang tunggu. Saya lihat, pertama seragam coklat, baret biru. Wah, propam ini, pangkatnya kombes. Selain itu ada juga beberapa orang kemeja putih. Saya pikir ini sepertinya serse. Saya lihat ada Budi Waseso di situ. Waktu itu dia masih kombes. Wah, berarti ini orang-orang dari Mabes Polri ini. Saya keluarkan handycam. Saya mulai syuting dari jauh. Sambil syuting, saya telepon jaringan saya. Saya ceritakan apa yang saya lihat di ruang tunggu bandara. Di situ saya baru dengar bahwa ada gosip Susno mau ke Singapura, ketemu Syahril Johan. Passenger seating with passenger holding blue color cabin or Libra. Kami modal penumpang dengan kartu berwarna biru untuk masuk ke pesawat. Nah, saya lagi syuting dari jauh, tiba-tiba dihampiri keamanan bandara. Dia tanya-tanya, saya tunjukkan boarding pass. Saya bilang, saya penumpang. Dia mundur, nggak jadi usir saya. Nah, saya masih tunggu, mereka nggak naik-naik. Sampai pesawat saya mau berangkat. Saya pikir, waduh, kacau ini. Kemudian saya telepon kantor. Saya ceritakan situasi di bandara dan saya tanya, bos, ini saya berangkat ke Singapura sesuai jadwal atau saya liput Susno dulu? Nah, atasan di kantor rapat dulu sebentar, kemudian saya ditelepon sama Bang Dadi. Bang Dadi bilang, liput Susno dulu aja. Oh begitu, tapi saya masih tanya lagi sekali lagi untuk meyakinkan. Yakin nih, tiket hangus kalau saya liput Susno? Kata Bang Dadi, iya men, nggak apa-apa. Oke, baik kalau gitu. Nah, saya masih tunggu Susno naik ke atas, tapi pesawat saya sudah terbang, sudah berangkat ke Singapura. Keamanan bandara menghampiri saya lagi. Dia bilang, Pak, kalau Bapak nggak jadi berangkat, Bapak nggak boleh ada di sini. Ini khusus penumpang yang akan berangkat, silakan Bapak keluar. Posisi Susno pas dapet momen Susno itu sedang dipepet ke tembok dan dia dihalangi untuk naik. Pak, bisa dibilangin nggak? Kenapa, Pak? Ya, tolong keluar. Kenapa kok saya disuruh keluar? Ya, silakan. Pak, alasannya apa? Bapak berangkat. Iya. Nanti aja, Pak. Belum lama saya syuting itu, benar. Saya dipepet oleh serse yang berjaga di atas. Kamera saya dihalangi supaya saya tidak bisa ambil gambar. Saya mencoba berkelit, berusaha gimana caranya supaya kamera itu tetap bisa mengarah ke Susno dan itu sambil terus merekam. Akhirnya mereka dorong saya nggak ingat berapa orang serse waktu itu yang mendorong saya ke belakang. Tapi saya tekan emosi, saya coba fokus terus supaya gimana caranya bisa syuting penangkapan Susno. Saya mulai curiga, jangan-jangan Syahril Johan sudah ditangkap di Singapura dan mereka ini yang bertugas untuk mengawal ekstradisi Syahril ke Indonesia. Langsung saya siapkan kamera, teman juga langsung siapkan kamera. Nggak berapa lama kami lihat Hotma jalan ke arah ruang tunggu berdua dengan seorang bapak-bapak. Sampai saat itu tidak ada seorang pun yang tahu seperti apa wajahnya Syahril Johan. Orang itu misterius betul. Namanya memang terkenal sejak kasus maklar kasus di Mabes Polri. Tapi kita cari fotonya, itu nggak ada, nggak ketemu. Dan itulah pertama kalinya wajah Syahril Johan terekam oleh kamera. Jadi Bapak sekarang kembali ke Indonesia, ya kan? Sebelumnya dari mana Bapak ini? Dari Jakarta juga, sebelumnya ya dari Australia. Acara apa Pak? Setiap bulan saya kembali. Anak saya kan harus dari sekolah. Bapak periksa kesehatan? Oh, kesehatan pasti. Terus di Singapura ini Pak? Singapura ya on the way balik. Balik. Pencarian tersangka kasus korupsi proyek Wisma Atlet M. Nazarudin menjadi perhatian publik di tahun 2011 lalu.
Nazarudin selalu berpindah-pindah negara menghindari kejaran aparat hukum Indonesia dari Jakarta ke Singapura, China, Vietnam, dan bahkan terdengar kabar sempat singgah ke Kamboja, Malaysia, Filipina. Melakukan wawancara eksklusif di Metro TV dari Argentina, terbang ke Dominika, hingga drama penangkapan di Cartagena, Kolombia. Tanggal 7 Agustus 2011, artinya 2 bulan lebih setelah dalam pelarian tersebut bersama dengan istrinya Neneng dan juga rekannya, ada Pak Nazir dan juga ada suatu warga negara Singapura. Kemudian mereka ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2011 itu di kota Cartagena. Itu salah satu kota di Kolombia. Begitu mendapatkan informasi bahwa Nazarudin ditangkap di Cartagena, kemudian Metro TV langsung mengirimkan timnya untuk ke Cartagena atau ke Kolombia, yaitu saya dan kameramen. Pagi-pagi sekali saya sudah menemui Pak Oce, akhirnya karena memang kondisinya harus dibagi dua, saya mengikuti Pak Oce Kaligis sebagai pengacara Nazarudin, berharap akan mendapatkan informasi eksklusif ataupun gambar eksklusif dari Nazarudin, karena pada saat itu rencananya Pak Oce bekerjasama dengan pengacara di sana akan bertemu dengan Nazarudin. Nah, sementara kameramen Iswahyudi dia bersama dengan Pak Michael Manufandu, Pak Duta Besar, menuju ke bandara, menuju ke kedutaan. Kemudian saya mendapat informasi mereka menuju ke bandara. Dari kantor pengacara, kemudian bersama dengan Pak Oce, pada siang hari akhirnya kami tiba di kantor imigrasi di bandara Bogota. Dan bahwa akan menunggu Nazarudin di situ. Tapi setelah hampir 1 jam sampai 2 jam menunggu di situ bisa bertemu. Tapi sayangnya ketika saya mengambil kamera baru ambil gambar sebentar, kamera langsung ditutup oleh petugas di sana. Jadi hanya bisa menyaksikan bagaimana Nazarudin bicara sebentar dengan Pak Oce Kaligis. Nah, sementara kamera saya cuma dapat 1 shot, itu pun hanya sepersekian detik, itu langsung ditutup dan mereka meminta tidak lagi mengambil gambar pada saat itu. Dan tidak berapa lama kemudian saya melihat orang bergerombol keluar dari tempat pemeriksaan yang tadi. Kemudian saya coba mengikuti, coba ambil gambar, ternyata di sebelah saya sudah ada polisi di sana yang memang menjaga untuk menutupi kamera handycam. Jadi saya melihat bagaimana Nazarudin itu dikawal oleh polisi di sana, ada sekitar 8 orang. Itu deretan itu menuju ke ruang imigrasi untuk cap paspor. Dari situ tapi tidak bisa mengambil gambar karena memang sebelah kanan, sebelah kiri saya sudah ada polisi sana yang langsung menutup no kamera. Itu sudah ditutupin dan mereka melarang untuk mengambil gambar. Jadi memang itu kadang-kadang ada momen-momen besar yang bisa kita ambil atau yang bisa kita liput, tetapi karena kondisi pada saat itu tidak memungkinkan, kamera saya ditutup dan dipegang oleh polisi di Kolombia, akhirnya tidak bisa mengambil gambar, hanya melihat begitu saja ketika Nazarudin dikawal dengan polisi keluar dari ruangan pemeriksaan kemudian menuju ke imigrasi atau cap paspor. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membuat karam keuangan negara. 20 tahun Metro TV mengawal pengusutan berbagai kasus korupsi di negeri ini. Kami akan melakukan komitmen peliputan kasus-kasus korupsi sebagai perwujudan idealisme jurnalistik kami dan melaksanakan amanat pilar keempat, demokrasi.